أعوذ بالله من الشيطان بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengistiqomahkan kita mengaji, membaca Al-Quran, mencoba memahami maknanya, memahami maksud dan tujuannya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu merupakan tujuan syariat Islam, syarat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya cara agar kita selamat menjalani kehidupan dunia ini yaitu mengikuti titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disabdakan taraktu fikum amrayn lan tadillu abada ma tamassaktum bihima wa hiya kitabullah wa sunnatun nabiyyi. Kalau kamu mengikuti jejak-jejakku, jejak peninggalanku, kata Nabi, maka engkau akan selamat dalam kehidupan dunia ini, yaitu kitabullah wa sunnatun nabiyyi, yaitu mempelajari, memahami, mengamalkan kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, wa sunnatun nabiyyi, dan memahami hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dua pegangan ini menjadi pokok daripada syariat Islam. Islam bisa bertahan sampai ribuan tahun. Kalau kita melihat sejarah perjalanan agama kita, agama Islam, sejak dilahirkan pertama kali di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam pernah mengalami kejayaannya. Islam mengalami kekuatan yang ditakuti musuh-musuhnya. Bahkan sejarawan mencatat belum ada satupun agama di dunia ini yang secara teritori memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar daripada agama Islam. Agama Islam berawal dari Jazirah Arab, tersebar ke Afrika Utara, sampai melewati Laut Tengah, menyeberang ke Eropa sana. Islam membangun peradaban yang maju, yang awalnya Eropa gelap gulita, Eropa jumud, Eropa bodoh, Eropa terbelakang. Dengan datangnya Islam ke bumi Spanyol, di sana berdirilah kerajaan Bani Umayyah. Sekitar 150 tahun lamanya di sana, maka orang Eropa yang awalnya terbelakang menjadi maju sampai hari ini. Mengapa? Orang Eropa yang dulu beragama Islam sampai pada akhirnya karena kalah secara politik pindah lagi ke agama asalnya, Nasrani. Tetapi orang Eropa yang hari ini agamanya pun mayoritas non-muslim, tetapi masih memegang pengetahuan yang sesungguhnya dilahirkan daripada Al-Quran dan hadis, sehingga peradaban mereka maju. Sebaliknya umat Islam yang mempunyai hak, memiliki aset yang luar biasa, yaitu pengetahuan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kita abai, kadang-kadang kita lupa, membaca aja tidak lancar, apalagi harus memahami isi kandungannya. Kalau kita lihat data yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, ternyata masyarakat Indonesia yang hari ini 82% Muslim, tetapi 70% dari umat Islam di Indonesia ini dalam tanda kutip tidak memahami secara utuh ilmu-ilmu tentang agama Islam. Begitu miris. Kalau kita lihat di Jakarta saja,
Berapa di antara umat Islam yang memiliki kesadaran untuk mendalami ilmu agama? Dari sekian total jamaah masjid, misalnya masjid si A memiliki 200 orang, tetapi yang konsen mendalami ilmu agama hanya berapa orang saja. Berbeda ketika umat Islam di zaman dulu. Raja Umar bin Abdul Aziz, walaupun kepemimpinannya hanya 2 tahun saja, tetapi mampu membangun peradaban dunia. Bahkan sejarawan mencatat ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi raja, tidak ada satupun masyarakat Islam saat itu kelaparan. Kalau sekarang ada bagi-bagi sembako rebutan, kurban, ada yang nggak dapat tiket, marah-marah. Di zaman Umar bin Abdul Aziz ini, yang ada orang mau sedekah, bukan nunggu disedekahin. Yang ada umat Islam ingin memberi, bukan nunggu pemberian. Mengapa bisa demikian? Karena umat Islam pada saat itu berpegang teguh kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun profesi yang dimiliki oleh mereka, mau dia pengusaha, mau dia ahli perang, ya. Jadi yang pertama kali menemukan senjata peluru kendali, ya. Kalau dulu kan perangnya masih sangat tradisional pakai pedang. Tetapi pertama kali yang menemukan senjata jarak jauh ditembakkan ke sana itu orang Islam. Sekarang pabrik senjata siapa yang berkuasa? Mereka. Kok bisa beralih? Yang pertama kali menemukan ilmu kesehatan siapa? Umat Islam. Pada masa berdirinya Baitul Hikmah, pada masanya Al-Ma'mun, dinasti Bani Abbasiyah. Tetapi kenapa hari ini ilmu farmasi, ilmu kedokteran, kalau tidak ngikutin sana seolah-olah salah? Bener gak? Sekarang kalau hamil gak datang ke sana, disalahin gak? Susah mau dapat akte aja. Padahal kita di Indonesia khususnya punya kearifan-kearifan lokal untuk mencari obat. Coba nih, masuk angin, dikerokin sembuh. Bener nggak? Bener. Kalau dulu orang sakit kepala datang ke kiai minta doa, sembuh. Sembuh. Nah, pengetahuan yang sesungguhnya milik kita, yang semuanya ada dalam Al-Quran, hari ini sudah mulai ditinggalkan oleh kita. Seolah-olah kalau ngaji hanya pingin dapat pahala. Seolah-olah kalau ngaji hanya pingin dapat materi ketakwaan, pingin dapat materi tauhid, pingin masuk surga. Padahal Al-Quran ini adalah masadirul ahkam asy-syar'iyyah wa masadir kulli syai'in fid dunya. Quran ini selain sebagai sumber hukum Islam, Quran ini sumber segala macam pengetahuan. Mau cari apa aja dalam Al-Quran ada. Mau cari ilmu kedokteran, mau cari ilmu ekonomi, mau cari ilmu pertanian, semua dalam Al-Quran. Antum tasra'una am nahnu zari'un? Kata Allah, apakah engkau yang menanam atau saya? Kata Allah. Artinya apa? Ketika kita menanam cabai, kita ingin menjadikan negeri ini lumbung pangan nasional misalnya, kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka visi dan misi sebuah bangsa akan terrealisasi. Mengapa yang katanya Indonesia adalah negara paling subur tapi beras masih impor? Benar nggak? Mengapa katanya Indonesia memiliki cadangan energi paling melimpah tapi energi masih impor? Mengapa? Mengapa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran dalam Al-Quran. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah memberikan perumpamaan sebuah negeri. Kayaknya negeri kita ini pas banget dengan ayat ini sih. Allah memberikan perumpamaan sebuah negeri yang awalnya aman, tentram, damai, sentosa. Ya'tiha rizquha min kulli makan, rezekinya datang dari segala penjuru. Orang mengatakan tanam paku bisa tumbuh di Nusantara ini, apalagi tanam tunas, apalagi tanam jagung.
Tetapi fakafarat bi'anumillah, karena penduduknya ingkar, kufur, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'adzaqahallahu libasal ju', Allah datangkan kelaparan, wal khauf, kekhawatiran, bima kanu yasnaun, disebabkan ulah tingkah laku mereka. Di sini negara yang sangat subur, tapi untuk ya kadang-kadang kita suka makan di apel produksi luar sana, padahal di Malang tempatnya. Bener nggak? Kadang-kadang kita mau makan nasi aja, berasnya masih impor, padahal datang ke Tegal sana, Indramayu sana, sawahnya luas. Kenapa? Subur memang, tapi Allah mencabut keberkahan disebabkan kita lupa bersyukur, lupa memanfaatkan sebaik mungkin cadangan sumber daya alam yang kita miliki. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prolog dari saya ini sesungguhnya berkaitan dengan materi kita yang akan disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Ini ayat ini perumpamaan ya. Perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam agar bisa mengambil ibrah, mengambil manfaat dari segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Makanya kalau ada kejadian, kita gak boleh langsung baper. Misalnya Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan kehidupan ini sangat beragam. Sangat beragam. Ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Ada yang sama-sama sadar, tingkat kesadarannya masih beragam. Ya, wa minhum gimana? Muqtasid. Wa minhum sabiqum bil khairi biidznillah. Ada orang yang tingkat kesadarannya ya rendah, ada yang tengah-tengah, muqtasid, ada yang tingkat kesadarannya tinggi. Sama-sama Islam, ada yang sekedar berislam aja, yang penting sholat, Ramadan ikut puasa, selesai. Ini yang asal aja. Kalau bahasa sekarang itu Islam KTP lah kira-kira begitu. Memang dia menjalani agama Islam, menjalani syariat Islam. Ada yang tingkat kesadarannya menengah. Ya, sekali-kali ikut taklim, sekali-kali memperdalam ilmu agama, sekali-kali ya ikut-ikutan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Ada yang tingkat kesadarannya sangat tinggi. Apa itu? Mereka yang mendedikasikan kehidupannya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beragam macam bentuk. Karena Allah akan mengapresiasi setiap hambanya yang di dalam lubuk hatinya selalu taqarrub, ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita ya, innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir, lan tuniya ay lan tadfa, tidak cukup anhum dari mereka, amwalum, harta mereka, wala auladum, anak keturunan mereka. Kenapa? Orang kafir, kita kan sering bertanya nih, kok orang-orang non secara ekonomi malah lebih mapan dari kita, bener nggak? Pernah bertanya nggak? Orang-orang non malah secara ekonomi kadang-kadang lebih mapan. Ya. Nah, di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, lan tuniya anhum amwalhum, tidak ada apa-apanya harta yang dimiliki oleh mereka itu. Walaupun mereka rajin memberi, walaupun mereka rajin bersedekah, tetapi sesungguhnya tidak ada nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Ya, karena mereka belum mengikrarkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah gambaran dalam ayat yang lain, walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin yahsabu zam'anu ma'a. Perbuatan orang-orang kafir, ya, perbuatan orang-orang kafir, a'maluhum kasarabim biqi'ah, perilaku mereka seperti fata morgana di tengah lapang.
Kalau kita di siang hari lihat di ujung aspal sana itu, di ujung bandara, kalau di bandara kelihatannya ada air seperti fata morgana. A'malum kasarabim biqi'a yahsabu zam'anu ma'a. Orang haus mengiranya itu air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Tetapi ketika didatanginya tidak ada apa-apa, itu aspal. Fawajadullaha indahu fawaffa hisabah. Maka semua itu akan ketemu nanti ketika semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata perbuatan orang-orang kafir itu tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sebaliknya, perbuatan orang Islam, perbuatan orang mukmin, walaupun sebiji zurrah, sekecil lubang jarum, semua akan bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan menganggap remeh hal-hal yang baik walaupun kecil. Jangan dianggap remeh. Ada kucing kelihatan lapar, kasih makan, niat sedekah. Ya kan? Kalau Imam Ghazali mungkin sudah saya cerita berkali-kali, ngasih minum lalat dari tinta ketika dia saat menulis, tapi niatnya bersedekah. Banyak. Ada juga, ini cocok bagi petani ini, manzur azar'an, barang siapa yang menanam jagung, fayakulu minhu tayrun, kemudian ada burung makan, ya, falahu sadaqah, itu sesungguhnya sedang bersedekah, dapat pahala, Pak. Dulu saya pernah, ibu saya sedih ya, karena di rumahnya taninya itu dimakan burung habis. Saya kasih dalil ini, marah deh. Protes. Lalu terus kita makan apa, katanya? Artinya apa? Kalau kita nanam pohon, kemudian ada ulat makan, mungkin kita nggak terasa ya kan? Ada ulat makan, kita ikhlaskan, itu juga dapat pahala. Apalagi ngasih makan orang, gitu loh. Kita nggak terasa mungkin ada sisa-sisa makanan. Memang disunnahkan oleh Allah, amarona bilakil aswabi was-sohfah. Ketika kita makan itu disunnahkan menjilat makanan kita di tangan, begitu pula membersihkan piring kita. Kata Nabi, innakum la tadruna ayyaha barakah. Kamu tidak tahu mana yang ada berkahnya. Jangan-jangan sisa makanan yang di piring kita itu. Makanya kalau kita makan pastikan habis sehabis-habisnya. Tapi ada ulama yang berijtihad lain, saya sisain sebutir nasi. Siapa tahu ada semut yang numpang makan di tempat sampah. Coba bayangin. Ada barang-barang tersisa di rumah, buang aja ke tong sampah. Ada kursi nggak dipakai, buang aja ke tong sampah. Pasti banyak pemulung yang butuh. Kalau kita niat sedekah, itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin itu yang menyelamatkan kita di akhirat. Kenapa? Garawan sombong kita kan? Ya kan? Dibuang aja di situ. Garawan sombong. Beda kalau kita melakukan pahala-pahala mahdhah, misalnya sholat, bikin kurban, kemudian akikoh, kemudian ngundang orang ngasih makan di rumah, itu rawan berubah hati kita itu. Mungkin awalnya baik-baik aja, tiba-tiba datang pujian, hebat kamu ya, bisa kurban sapi tiap tahun, berubah hatinya, Pak. Mulai berubah, dari situ keikhlasan kita berkurang, maka pahalanya pun berkurang. Maka sesungguhnya bersedekah itu boleh disembunyikan, boleh ditampakkan. Alani apa? Gimana ayatnya itu? Alaniyatan, boleh secara terang-terangan, ya kan? Atau secara tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Kalau kita bersedekah secara sembunyi-sembunyi dalam rangka untuk menjaga hati kita agar tidak rusak oleh gangguan manusia. Tetapi kalau kita bersedekah dengan terang-terangan, boleh juga dengan niatan apa? Memberikan contoh yang lain. Orang tua bersedekah biar dilihat oleh anaknya. Kenapa? Orang tua kalau hanya pintar berceramah, tidak memberikan contoh konkret kepada anaknya, biasanya nggak begitu diikuti. Begitu. Makanya contoh terbaik adalah contoh yang langsung bersifat perilaku. Rasulullah itu ketika berkata, Allahumma hyini miskinan, ya kan? Ya Allah, jadikan hidup saya dalam keadaan miskin. Watmi amazumratil masakin, dan wafatkanlah aku dalam bersama-sama orang-orang yang miskin. Rasulullah mengalami
mengalami sendiri, tidak omon-omon. Rasulullah tidak omon-omon. Rasulullah itu bisa mau minta gunung Uhud menjadi emas, ditawari oleh malaikat, tapi Rasulullah menolaknya. Ketika Rasulullah SAW wafat, yang diingat ummati, 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 nasi umatnya. Jadi Rasulullah itu memiliki orientasi yang sangat panjang, sampai kita yang hidup di zaman yang sangat jauh ini difikirkan oleh Rasulullah SAW. Ini perbandingan antara perbuatan orang kafir dengan perbuatan orang mukmin. Qul, katakanlah ya Muhammad, qul lilladzina kafaru, katakanlah ya Muhammad lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir, minal yahud, dari orang-orang Yahudi, satulabuna, mereka akan dikalahkan, fid dunya, di dunia, bil qatli, dengan peperangan, wa darbil jizyah, membayar pajak, wa tuhsyaruna ila jahannam, dan mereka akan dikumpulkan nanti di akhirat masuk ke neraka jahanam, fatadkhuluna wa bi'sal mihad. Jadi ayat ini menjelaskan kepada orang-orang Yahudi di Madinah, kan begini nih. Jadi ceritanya itu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah ini punya kesepakatan damai dengan orang Yahudi, Nasrani, dan agama-agama yang lain di Madinah. Jadi mereka ini saling hidup berdampingan. Nah, tetapi diam-diam, namanya orang Yahudi, diam-diam mereka menjadi munafik, menjadi menusuk dari dalam. Ya, suatu ketika ada peperangan yang sangat dahsyat, namanya perang Khandaq. Perang Khandaq itu sahabat Nabi sudah ketar-ketir, waduh, kayaknya kalah kita nih, ya kan? Akhirnya atas usulan Salman Al-Farisi, bikinlah jurang. Kota Madinah dibatasi jurang. Di sini gunung kayak itu, di sini bikin jurang yang sangat dalam. Bahkan dalam sebuah riwayat, ketika kuda itu lompat ke dalam juga nggak bisa. Ya. Nah, sementara di dalam kota Madinah sendiri kan di situ banyak, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada agama-agama yang lain. Nah, ketika Rasulullah dan para sahabatnya ini fokus menghadapi gempuran orang-orang kafir di Mekah sana, yang sudah berada di depan jurang, sudah berhadapan nih, sudah dipisah oleh jurang. Jadi orang-orang kafir saat itu bikin tenda-tenda, masa di situ kan, nungguin umat Islam sampai frustasi, sampai kehabisan pangan. Kenapa nggak bisa keluar dari kota Madinah? Nah, orang-orang Yahudi di dalam ini, mereka mulai ngomporin sama orang-orang Yahudi ini keliling. Orang Islam, kayaknya kita bakal kalah, menyerah aja deh, gitu kan. Kayaknya kita udah bakal kalah nih. Ini cadangan beras sudah mulai habis, gitu-gitu. Bahkan ada yang frontal, ya, Maka perempuan-perempuan saat itu ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, perempuan berada di belakang, memata-matai orang Yahudi. Kalau ada yang aneh-aneh, laporkan, kita sikat. Nah, kira-kira begitu ya. Makanya di sini kemudian ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kafir, khususnya orang Yahudi. Ya. Satulabuna wa tuhsyar, mereka pasti dikalahkan. Kamu mau ngapain aja pasti habis kamu nanti. Itu penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu nanti di akhirat wa tuhsyaruna ila jahannam, mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Qad kana lakum ayatun fiyatun tuqatilu fi sabilillah. Ini kemudian Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang Yahudi, coba kamu pelajari perang Badar. Nah, ini kan perang urutannya kan perang Badar, perang Uhud, baru perang Khandaq. Nah, pada perang Khandaq ini kemudian Allah menegaskan kepada orang-orang kafir, kamu lihat perang Badar itu. Ya, coba kamu cek perang Badar. Ya, bagaimana? Fi fiatainil taqatan, ketika dua pasukan yang bertemu, firqataini iltaqata, kedua pasukan berkumpul, yauma badarin lil qital, pada hari Badar untuk peperangan, perang Badar ya. Fiatun tuqatilu fi sabilillah, kelompok yang satu adalah mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa hum an-nabi wa ashabu, yaitu Nabi dan para sahabatnya. Wa kanu 313, mereka itu jumlahnya 313 rijalan, laki-laki. Ya. Wa ukhra kafiratun, dan yang lain itu orang-orang kafir, yarawnahum mithlahim,
aktsaruhum minhum wa kanu nahwa alaf. Jumlah orang kafir saat itu sekitar 1000 pasukan. Ru'ya lain maksudnya ru'yatan zahiratan muayyanatan, kelihatannya sangat wow. Pasukan kafir itu yang jumlahnya besar dengan persenjataan yang sangat lengkap, kelihatannya bakal mengalahkan umat Islam yang jumlahnya sedikit, persenjataannya minim. Pada saat itu bulan puasa, lagi musim panas, ya kan? Ya secara logika pasti kalah umat Islam. Tetapi kata Allah di ayat lain, kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Betapa banyak di antara pasukan yang kecil mampu mengalahkan pasukan yang besar biidznillah, karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pada hari Badar, di mana perang ini menjadi penentu masa depan umat Islam hingga umat Islam eksis sampai hari ini. Jadi salah satu di antara doa Rasulullah SAW itu, seandainya kami ini kalah ya Allah, maka tidak ada orang beriman di muka bumi ini, habis semuanya di perang Badar. Jadi perang Badar itu pertaruhan yang luar biasa, sangat tidak berimbang, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kuasanya mampu memberikan kemenangan kepada umat Islam. Lanjut, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantar. Ini cerita yang berbeda ya, masuk ke pembahasan yang lain. Minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Zuyyina, dihiasi. Zuyyina, dihiasi. Linnasi, manusia. Manusia itu dihiasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubbus syahawat, ma tashtahihin nafsu wa tad'u ilaihi. Keinginan-keinginan yang muncul dari hawa nafsu kita. Ya. Jadi manusia itu oleh Allah dihiasi dengan syahwat. Mengapa harus dikasih syahwat? Mengapa? Agar manusia punya keinginan. Mengapa manusia itu harus punya keinginan? Karena manusia punya tugas menjadi khalifah di muka bumi. Coba bayangin, malaikat diciptakan zikir aja, enggak kreatif. Enggak ada malaikat tuh membangun peradaban dunia, enggak ada. Ada yang sujud aja supaya kiamat. Ada yang menangis terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bertasbih terus. Berbeda dengan manusia. Manusia itu dibekali dengan akal dan pikiran. Dengan akal dan pikiran itu manusia bisa berpikir, bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang manfaat, mana yang mudarat, mana yang bisa disenangi atau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mana yang tidak, yang harus dihindari. Akal dan pikiran manusia itulah yang menyebabkan manusia itu kreatif. Maka sesungguhnya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu diciptakan menjadi khalifah di muka bumi ini dibekali dengan syahwat, keinginan. Ma tashtahi nafs. Ya. Kemudian zayyanahu Allahu ibtila'an. Allah menghiasinya dengan ujian-ujian. Ya, kalau kita hidup resikonya ya harus menerima ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak mau menerima ujian Allah, kata Allah, man lam yardha biqada'i falyatlub rabban siwa'i. Orang yang tidak ikhlas, orang yang tidak ridha terhadap ketentuanku, silahkan cari Tuhan lain, kata Allah dalam hadis qudsi. Maka dari itu kita harus menerima konsekuensi logis daripada tugas kita sebagai manusia. Apa saja ujian itu? Minan nisa, perempuan. Ini ingat ya, terutama yang duitnya sudah mulai cukup, jabatannya sudah mulai bagus, biasanya ujian ketiga adalah perempuan. Ini Quran sendiri yang ini ujian pertama adalah perempuan. Yang namanya laki-laki pasti suka perempuan, yang namanya perempuan pasti suka laki-laki. Nah ini. Wal banin, anak, semua orang mendambakan anak.
Wal qanatir ay al amwal al katsirah, harta yang banyak. Pasti semua orang pingin numpuk harta. Ya, ada yang survive beneran dapat harta banyak, ada yang enggak, tapi pikirannya sama. Enggak ada ceritanya orang pingin enggak punya harta, enggak ada. Semua pasti pingin punya harta. Itu adalah sunnatullah. Kalau nanti semua orang gara-gara enggak punya syahwat, enggak minat punya harta, ya enggak jadi. Ada yang kurban sapi 10 di sini, enggak ada yang mau makan, gimana? Ya kan? Makanya penting adanya syahwat, itu penting. Yang terpenting adalah bagaimana mengelola syahwat itu. Al-muqantarah, al-mujmah, yang banyak, menumpuk-numpuk ya, memperbanyak. Minaz zahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Wal khailil musawwamah, harta yang baik-baik, al-ihsan ya. Wal an'am, binatang ternak, al-ibil wal baqar wal ghanam, unta, kambing, unta, sapi, kambing. Wal hars ini az-zur, pertanian, buah-buahan. Dzalika al-madhkur, yang semua yang disebutkan itu mata'ul hayatid dunya, adalah perhiasan kehidupan dunia. Ya, perhiasan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab ay al-maraji wa huwa al-jannah fayanbaghi ar-raghabu fi duna ghairihi. Dari sekian banyak ujian yang Allah berikan kepada kita itu adalah semua endingnya adalah al-maraji, yang kembali. Semua itu orientasinya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan pahala surga. Nah, maka dari itu ditegaskan di ayat ini, maka bagi seorang muslim wajib baginya memiliki cita-cita, memiliki keinginan untuk memiliki itu, tetapi dengan cara-cara yang sesuai dengan panduan atau koridor syariat Islam. Kita boleh menginginkan itu, boleh perempuan. Nabi sendiri kok menginginkan perempuan. Anak-anak saya tidur, kata Nabi. Anak tazawwajun nisa, saya juga menikahi perempuan. Anak akulut tu'am, saya juga makan, kata Nabi. Nah, kan? Maka hal-hal yang seperti ini adalah sesungguhnya sangat manusiawi. Sangat manusiawi. Yang penting bagaimana mengelola syahwat kita. Boleh kita memiliki harta setinggi gunung, ya. Memiliki cadangan emas 1 pulau, boleh saja. Yang penting, ya kan, jangan sampai kita menjadi hambanya dunia. Jangan sampai kita menjadi hambanya harta yang kita miliki. Kita mungkin sering dengar kisah Tha'labah, orang yang sangat miskin dikasih 1 modal kambing, ya kan, ya, masih rajin sholat, kambingnya makin banyak makin bolong, ya. Makin telat datangnya rakaat kedua, kambingnya makin banyak datangnya rakaat ketiga, kambingnya semakin banyak, ya kan, akhirnya sehari hanya sekali ke masjid. Kambingnya semakin banyak melimpah, nggak pernah datang seminggu sekali. Kambingnya tambah banyak lagi, hanya Jumatan yang datang. Kambingnya nggak datang lagi, hanya Lebaran yang datang ke masjid. Nah, itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka menjadikan harta benda sebagai tuannya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan yang beda lagi ya. Pada intinya ayat ini menegaskan kepada kita bahwa kita jangan sampai terlena dengan gemerlap kehidupan dunia. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jamal kuffara nabatuh ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Dalam surah Al-Hadid
Ya'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun, tempat kita bermain. Musim politik niat bermain aja, kalau baperan sakit hati. Ya kalau menang, kalau kalah permainan, pilihan RT, niat main-main aja. Kita boleh berjuang, kita boleh mencari solusi agar menang, tapi semua dilekatkan kemenangan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menang alhamdulillah, kalau kalah mungkin Allah punya rencana yang lebih baik. Kita boleh berkompetisi, kita boleh rebutan jabatan dengan niat yang semuanya baik. Saya yakin semua yang rebutan itu misinya baik kan? Kalau aku nanti jadi pejabat, aku ingin membangun kemaslahatan yang lebih maksimal kepada rakyat. Bagus-bagus semua. Tetapi kita hanya bisa menyusun rencana, tetapi Allah memiliki rencana sendiri. Ya kan? Anta turid, ya kan? Ana urid. Wallahu yaf'alu ma yurid. Kamu mau, saya juga mau. Tetapi wallahu yaf'alu ma yurid. Allah melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Dulu di zaman Nabi itu, setelah terjadi konflik sampai berujung di Karbala, coba bayangin. Harusnya yang menang itu, ini kan banyak umat Islam protes tuh. Harusnya yang menang nih Hasan Hussein. Kenapa? Cucu Nabi. Kok yang menang orang lain ya? Grupnya Umayyah misalnya. Kok orang lain yang menang? Kok cucu Nabi kalah? Banyak yang protes begitu dulu. Nah, disitulah kemudian muncullah ulama ahlus sunnah wal jamaah yang kemudian memberikan pengetahuan, penyadaran kepada sahabat-sahabat Nabi saat itu. Mungkin sengaja keturunan Nabi sengaja tidak dijadikan raja. Kenapa? Kalau keturunan Nabi nanti jadi raja rawan ditarget musuh misalnya. Kan banyak saja cari alasan kan, biar kita tidak protes kepada Allah. Gitu loh. Sama ketika kita mengalami kegagalan, kita harus mencari alasan-alasan yang baik agar kita tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laibun walahun, angan-angan. Semua pasti punya angan-angan nih. Setelah punya rumah satu, pingin nambah rumah. Bener gak? Awalnya masih nggak punya rumah nih, masih ngontrak. Ya Allah, betapa enaknya kalau punya rumah satu kamar, misalnya kan? Ya kan? Lain atana min fadlihi lanasaddaqanna, seandainya engkau berikan aku satu kapling rumah aja, maka aku akan bersyukur, maka aku akan merasa puas. Ya Allah, dikasih beneran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berubah pikirannya, ya Allah, anak saya 3 kayaknya nggak cukup kalau cuma satu kapling, harus nambah rumah lagi. Dikasih lagi oleh Allah Subhanahu. Ya Allah, anak saya kan 3, kalau ada belanja pasar Tanah Abang butuh mobil, ya Allah, dikasih lagi oleh Allah. Ya Allah, ternyata ya kan, saya harus berpikir masa depan anak saya, harus dibikinin usaha, dikasih lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih usaha, ada aja tambahan terus, gak ada puasnya. Yang namanya dunia itu namanya lahu. Laibun walaun wazinatun, perhiasan. Perhiasan, ada yang kehidupan dunia ini yang membuat kita selalu bahagia, ada aja kan. Capek main TikTok, buka YouTube, buka stand up komedi, capek itulah dunia itu dah. Kita nggak bisa marah-marah karena ada itu. Pak Ustadz, masjid terganggu karena ada tempat hiburan di sebelah, nggak bisa. Itulah sudah kehidupan dunia. Tugas kita menyampaikan yang begitu-begitu, bukan hanya sekarang, Pak. Dari zaman dulu juga ada. Yang lain serius, di sana main-main. Kita mau marah-marah nggak bisa. Yang bisa kita lakukan hanya menyadarkan, mengajak mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya orang nakal, yang namanya orang berzina, dari zaman Nabi sudah ada sampai hari ini, gak habis-habis, Pak. Ya, semakin banyak dibangun masjid, semakin banyak pula kemaksiatan tumbuh. Itu sudah hukum dunia. Ini Allah menyadarkan kepada kita bahwa realitas kehidupan ya begitu. Ada mereka yang ingin kembali kepada Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ada sebagian orang yang semakin menjauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Laibun walahun wazinatun wa tafakhurum bainakum. Nah, berlomba-lomba, kompetisi. Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Berlomba-lomba memperbanyak anak, berlomba-lomba memperbanyak
harta. Kamatsali ghaifin a'jabal kuffara nabatuh. Ini perumpamaan. Seperti hujan yang ketika turun ke muka bumi, a'jabal kuffara nabatuh. Kufar di sini bukan kafir artinya, tapi petani. Yang membuat kagum para petani. Lama nggak turun hujan. Ini kan perumpamaan Quran nih, ya lebih pas cocoknya di negara-negara gersang seperti di Saudi. Ketika hujan turun, dulu di zaman Nabi itu hujan turun itu setahun cuma sekali, Pak. Kalau sekarang lebih sering ya, lebih sering. Memang sesuai dengan hadis Nabi, mendekati kiamat nanti Mekah semakin menghijau, itu ada hadisnya. Di zaman Nabi dulu itu setahun cuma sekali hujan, gitu loh. Cuman sekali hujan. Makanya ketika hujan turun, mereka semua senang. Bahkan ketika musim hujan turun di Mekah itu saat itu diliburkan. Sekolah libur, kantor libur, orang kerja libur, gara-gara menyambut datangnya hujan. Betapa mahalnya air bagi orang yang tinggal di jazirah-jazirah gersang itu. Beda dengan orang Betawi yang ada air malah bikin banjir, Ciliwung meluap. Dan kama salil waifin a'jabal kuffara nabatu summa yahiju fatarahu musfarron. Kita kaget ketika hujan turun, kaget, buru-buru kita menanam jagung, menanam padi, ya kan, dijagain capek-capek siang malam, banting tulang setengah mati agar kualitas tanamannya bagus. Summa yahiju, tiba-tiba tumbuh bagus. Fatarahu musfarron, tiba-tiba makin menguning, ya kan. Summa yakunu khutama, kemudian mati. Setelah menguning kan mati, maksudnya dipanen. Kehidupan dunia begini-begini aja, Bang. Kita berjuang, bekerja, cari duit. Usia saya udah 50 tahun. Harta yang banyak sudah nggak begitu. Gimana ya? Capek-capek cari duit, ketika duitnya banyak, kolesterol sudah mulai, ya kan? Sudah sakit-sakitan, sudah mulai nggak bisa makan daging. Padahal surplus daging kurban kemarin ya. Dulu di waktu kita muda, ya, cari daging susah. Kenapa? Masih banyak orang miskin. Sekarang banyak orang kaya, kurbannya banyak, kolesterolnya datang. Itulah kehidupan dunia. Capek-capek ngumpulin, ketika sudah di tangan, ternyata semuanya sudah hambar. Sudah nggak ada rasanya. Kalau kita sudah mendekati ajal, ya kan, mau dikasih mobil Fortuner, mau nggak? Nggak mau. Ngapain? Kalau kita sudah sakit-sakitan, duduk aja sudah susah. Ya, mau dibeliin rumah yang mewah, udah ngapain? Makanya biasanya orang-orang yang sepuh, biasanya orang-orang tua kita kalau sudah sepuh, biasanya memilih tinggal di tempat sederhana, ya kan? Bikin gubuk, ya kan? Tidurnya di apa? Karpet biasanya kan? Kenapa? Beliau itu berpikir bahwa dunia ini semuanya tidak ada gunanya. Yang ada gunanya bagi dia adalah pahala, ibadah, ya, sholawat, Al-Quran, dan lain-lain. Itu gambaran dunia. Sudah saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus berjuang, jangan pernah putus asa, terus bekerja yang giat. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan, seandainya kita sudah tahu besok akan berakhir, artinya kiamat, maka kita tetap disunnahkan untuk menanam pohon. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu, mungkin masih ada orang setelah kita yang bisa mengambil manfaat dari itu. Walaupun usia kita sudah sepuh, ya, kita nggak boleh putus asa. Yang penting mikir ngaji aja dah. Yang penting nggak boleh begitu. Kita harus tetap berpikir bagaimana agar ekonomi tetap bagus, masa depan anak tetap bagus, ya kan? Karena itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bekerja dan bekerja. Fa idza faraghta fansab. Ketika sudah menyelesaikan pekerjaan yang satunya, carilah aktivitas yang lain. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kemudian kita berharap, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita bersama-sama menutup kajian tafsir ini dengan bersama-sama membaca alhamdulillah
Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.